Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Andi Artika Ulansari, mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara semester 3 dengan NIM 7423520245151. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video reaction untuk mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum yang diampu oleh Bapak Arianto Ardiansyah, SIP MSI. Nah, hari ini saya akan membahas salah satu isu kontemporer di Indonesia yang cukup menyita banyak perhatian publik, yaitu kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugrah Saputra. Kerja setiap hari membuat hati murung. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Jadi kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana suatu peristiwa bisa memunculkan banyak pertanyaan di masyarakat, terutama terkait keamanan, kesejahteraan, dan iklim belajar di lingkungan ataupun pendidikan tinggi. Nah, baik, siapa sih itu Timothy Anugrah Saputra? Jadi Timothy ialah mahasiswa berusia 22 tahun di Universitas Udayana Bali. Beberapa keterangan menurut para publik menyatakan bahwa Timothy itu dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas, berprestasi, bahkan IPK-nya tinggi, dan ia juga aktif dalam beberapa kegiatan akademik maupun non-akademik. Nah, jadi Timothy ini juga reputasinya yang cukup baik, membuat publik semakin terkejut, bahkan bertanya-tanya mendengar bahwa berita soal kematiannya. Jadi banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana sih mahasiswa ini yang terlihat unggul secara akademik bisa terlibat dalam kasus situasi seperti kasus serius seperti ini. Jadi pada tanggal 15 Oktober 2025, Timothy ini ditemukan meninggal dunia setelah terjun dari lantai 4 gedung FISIP Universitas Udayana. Jadi lokasinya ini kejadiannya itu berada di lingkungan kampus sehingga cepat menarik perhatian mahasiswa dan pihak universitasnya. Jadi teman-teman, hanya beberapa jam setelah kejadiannya itu informasinya mengenai tragedinya itu langsung viral di berbagai platform media sosial seperti aplikasi X, Instagram, TikTok, bahkan banyak akun yang membagikan ulang foto, narasi ataupun spekulatif dan postingan duka cita. Nah, di momen inilah banyak berbagai dugaan termasuk dugaan adanya perundungan atau bullying yang terjadi ataupun yang dialami oleh korban. Lalu publik mulai mengangkat isu bahwa Timothy mungkin mengalami perundungan baik dari lingkungan pertemanan, senior, organisasi maupun lingkungan akademik. Beberapa unggahan warganet menulis bahwa korban pernah mendapat komentar tidak menyenangkan dari mahasiswa lain di luar prodinya. Namun ini masih dugaan ya, karena belum ada bukti yang mengatakan bahwa perundungan tersebut benar-benar terjadi oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana penyidikannya? Nah, penyidikannya itu kepolisian langsung melakukan penyidikan serius hingga berita yang saya temukan itu memeriksa 19 saksi termasuk dengan mahasiswa, dosen ataupun staf yang ada di dalam kampusnya, baik itu juga keluarganya. Saya tidak mau bawa ke pidana karena memang saya juga tahu kalau saya punya anak jadi gitu kan, juga kasihan juga orang tuanya. Oleh sebab itu biar dari pihak kampus saja yang menyelesaikan masalah itu. Tapi berapa mahasiswa yang meminta maaf akhirnya itu seperti apa tanggapan dari keluarga? Itu biar dari pihak kampus saja yang menyelesaikan. Itu bukan hak wewenang saya. Sebelumnya kan Pak, saya tidak mau bawa ke pidana karena memang saya juga tahu kalau saya punya anak jadi gitu kan, juga kasihan juga orang tuanya. Oleh sebab itu biar dari pihak kampus saja yang menyelesaikan masalah itu. Tapi dengan praktek pembulian kayak itu sebenarnya nggak gimana menilai Bapak? Ya makanya biar polisi lah, kan kita nggak tahu anak saya penyebabnya mengambil tindakan itu seperti apa, kan kita kan juga nggak tahu. Biar polisi yang menyelidiki penyebabnya apa. Dan mengambil beberapa rekaman CCTV, dan adapun rekaman CCTV yang menyebutkan sempat rusak atau tidak merekam. Jadi setelah diteliti tidak ditemukan indikasi kuat yang adanya perundungan langsung yang menyebabkan kematian korban. Jadi polisi dan kampus pada akhirnya menyimpulkan sementara bahwa kejadian ini termasuk
bunuh diri. Jadi mengapa kasus ini jadi isu kontemporer nasional? Nah, isu bullying ini tidak hanya di sekolah dasar ataupun menengah. Kasus ini menunjukkan bahwa lingkungan kampus pun tidak selalu aman dari tekanan sosial, ejekan, sikap atau tidak adil atau perundungan terselubung. Walaupun belum ada bukti ataupun rumor dan opini publik menunjukkan bahwa masyarakat itu sangat khawatir pada soal budaya ataupun perundungan di universitas. Jadi kasus ini membuka diskusi besar di seluruh Indonesia tentang pentingnya layanan konseling dan sistem deteksi dini bagi mahasiswa yang mengalami tekanan psikologis. Jadi isu kontemporer yang saya bahas ini, kasus Timothy itu penting ya, karena menggambarkan realitas sosial modern di mana mahasiswa itu menghadapi tekanan akademik, sosial dan psikologis. Ini menunjukkan adanya kesenjangan perlindungan mahasiswa dalam hal kesehatan mental. Nah, menggambarkan juga bagaimana intuisi pendidikan merespon yang kritis, menunjukkan juga bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi masyarakat. Jadi ini tidak semata-mata hanya memberikan gambaran tentang tantangan dunia pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari perundungan. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulan yang saya bisa tangkap dari kasus Timothy Anugrah Saputra itu bukan hanya sekedar insiden yang tragis, tetapi menjadi refleksi nasional tentang pentingnya mencegah perundungan, memperkuat layanan kesehatan mental, dan meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan kampus, dan yang terakhir membangun budaya akademik yang suportif. Jadi kasus ini meningkatkan dan membantu kita bahwa prestasi akademik itu tidak menjamin kesehatan mental seseorang, dan bahwa intuisi pendidikan harus lebih aktif dalam melindungi mahasiswa agar tidak ada lagi kejadian serupa yang terulang. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.